Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maimunah dengan NIM 2201011029. Saya Karisna Wahyu Ningtyas dengan NIM 2201101021 dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi kelas 22A1 Universitas Duta Bangsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan teori graf pada pewarnaan zat kimia. Ada beberapa prinsip pewarnaan zat kimia. Yang pertama, pewarnaan pada zat kimia pakai sebuah warna yang optimum. Artinya, warna yang baru akan digunakan apabila warna pertama tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, mewarnai zat kimia berarti mewarnai simpul pada graf. Yang ketiga, dua buah simpul yang terhubung atau bertetanggaan oleh sisi lain tidak boleh diberikan warna yang sama. Kasus penyimpanan zat kimia. Ada 7 jenis zat kimia yang perlu disimpan di dalam gudang. Beberapa pasang dari zat itu tidak dapat disimpan dalam ruangan yang sama karena campuran gasnya bersifat eksplosif atau mudah meledak. Untuk zat semacam itu perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan, berarti lebih banyak ongkos yang dikeluarkan. Berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk menyimpan zat kimia dengan aman? Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 7 jenis zat kimia yang tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama. Solusinya, berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia dengan aman. Langkah yang pertama adalah menentukan simbol dan derajat menggunakan teori graf. Dari tabel tersebut dapat diartikan bahwa zat kimia A tidak dapat disimpan secara bersamaan dengan zat kimia B dan D. Baris kedua, zat kimia B tidak dapat disimpan secara bersamaan dengan zat kimia A, D, E, F, dan G. Begitu seterusnya sampai dengan zat kimia G yang tidak dapat disimpan secara bersamaan dengan zat kimia B, C, E, Selanjutnya, kita menentukan graf dari tabel tersebut. Caranya dengan menulis simpul-simpul yang digunakan. Ada 7 simpul yang digunakan, yaitu simpul A, B, C, D, E, F, dan G. Dari gambar tersebut, zat kimia yang tidak dapat disimpan secara bersamaan maka akan dibuat bertetangga, karena pada konsepnya yaitu warna pada simpul yang bertetangga tidak boleh sama, sehingga kita beri warna yang berbeda-beda di setiap simpulnya atau ruang penyimpanannya. Dari tabel tersebut, zat kimia A tidak dapat disimpan dengan zat kimia B dan D, sehingga kita beri garis A ke B dan A ke D. Selanjutnya, zat kimia B tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat kimia A, D, E, F, dan G. Maka kita beri garis yang sama seperti A ke B dan A ke D tadi. Begitu seterusnya sampai dengan zat kimia G. Setelah membuat graf, langkah selanjutnya kita menentukan derajat dari setiap simpulnya. Contohnya simpul A berderajat 2, di mana simpul A memiliki 2 garis yang bertetangga ke B dan D. Lalu simpul B memiliki 5 derajat, simpul C 2 derajat, simpul D 3 derajat, simpul E 3 derajat, simpul F 2 derajat, dan simpul G 3 derajat. Pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul dapat kita lakukan dengan cara melihat mana derajat yang paling tinggi. Derajat tertinggi yaitu B yang berderajat 5, sehingga kita beri warna biru pada pada simpul B. Lalu kita lihat simpul mana yang tidak bertetangga dengan simpul B, yaitu simpul C. Maka simpul C kita beri warna yang sama, yaitu warna biru. Setelah itu derajat tertinggi kedua yaitu ada D, E, dan G. Kita ambil
simbol E. Simbol E tidak bertetangga dengan simbol F dan A, sehingga simbol F dan A kita beri warna yang sama, yaitu warna hijau. Lalu simbol D, sisanya adalah simbol G, sehingga simbol D dan simbol G tidak bertetangga, sehingga diberi warna yang sama, yaitu warna merah. Kesimpulannya adalah bahwa jumlah minimum pewarnaan pada teori graf pewarnaan zat kimia ada 3. Ruang penyimpanan pertama yaitu biru, yang terdapat zat kimia B dan C. Ruang penyimpanan kedua berwarna hijau, yaitu zat kimia A, E, dan F. Ruang penyimpanan ketiga merah, zat kimia D dan G. Logika dan fungsi. Logika adalah suatu sistem yang didasarkan pada proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif atau pernyataan yang bernilai benar. Deklaratif adalah true atau salah, false, tetapi tidak sekaligus keduanya. Kita katakan bahwa nilai kebenaran dari sebuah proposisi adalah benar atau salah. Proposisi adalah dalam rangkaian digital. Nilai ini dinyatakan sebagai 1 dan 0. Menggabungkan beberapa proposisi menjadi sebuah proposisi gabungan. Diformalisasikan dengan melambangkan proposisi sebagai huruf-huruf seperti P, Q, R, S, dan menggunakan operator-operator logika. Operator logika diantaranya negasi, not, konjungsi, and, disjungsi, or, eksklusif or atau XOR, implikasi jika maka, dan diimplikasi jika dan hanya jika. Yang pertama ada negasi atau not. Negasi ditandai dengan simbol tersebut jika preposisi awal P bernilai benar, maka pernyataan negasinya negasi P bernilai salah. Contoh, semua anak suka bermain, yaitu P. Semua anak tidak suka bermain, yaitu negasi P. Yang kedua ada disjungsi atau or. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga bisa dibaca P atau Q. Contoh, paus adalah herbivora, yaitu P. Paus adalah mamalia, yaitu Q. Jadi kesimpulannya, paus adalah herbivora atau mamalia. Yang ketiga ada konjungsi atau N. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga dibaca P dan Q. Contoh, 1 adalah bilangan ganjil, yaitu P. 2 adalah bilangan genap, yaitu Q. Jadi 1 adalah bilangan ganjil dan 2 adalah bilangan genap. Implikasi jika maka. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga dibaca jika P maka Q. Contoh, Cia belajar menggunakan internet, yaitu P. Cia dapat membuka website, yaitu Q. Jika Cia belajar menggunakan internet, maka Cia dapat membuka website. Biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga dibaca P jika dan hanya jika Q. Contoh kasus, ayah mendapatkan gaji, yaitu P. Ayah bekerja, yaitu Q. Sehingga ayah mendapat gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Sekian penjelasan teori graf pada pewarnaan zat kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.